Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa kita hidup di dunia ini tidak luput daripada ruang dan waktu. Kita hidup di dunia ini dalam dimensi ruang dan waktu. Tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh ruang, Allah tidak butuh tempat, dan Allah tidak butuh waktu. Sehingga jikalau ada yang berpendapat bahwa Allah bertempat, maka bukanlah itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah mujassimah. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Beda dengan manusia. Manusia adalah makhluk Allah, butuh kepada tempat, ruang. Dunia ini adalah ruang, masjid ini adalah ruang, waktu kita butuh kepada waktu. Sehingga jikalau dibagi waktu itu, waktu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah masa lalu, kemudian waktu yang sekarang kita jalani hari ini, kemudian waktu yang ketiga ialah yang akan datang atau masa depan. Momentum Muharram, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah. Kita diajak untuk melihat ke belakang. Yang memiliki kereta, yang mempunyai mobil, pasti ada namanya spion. Apa fungsi spion? Fungsi spion ialah sesekali kita harus lihat ke belakang, sesekali harus lihat ke kiri dan ke kanan, supaya kita melihat masa lalu kita. Apa yang sudah kita lakukan selama setahun ini, 1441 Hijriah. Sudah berapa salat sunnah yang sudah kita amalkan dan kita istiqomah dengan ibadah itu? Sudah berapa banyak anak yatim yang kita santuni? Atau sudah berapa banyak maksiat yang mungkin sampai saat ini belum bisa kita lepaskan dari itu? Kita diajak untuk bermuhasabah. Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah, dikira-kira diri ini sudah sampai di mana taat kita kepada Allah. Qabla an tuhasabu, sebelum sampai di waktu di mana nanti Allah tegakkan perhitungan yang mana tidak bisa kita elakkan. Allah menyampaikan, berfirman di dalam surah Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'radun, pada hari itu akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada sedikit pun yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka ia akan mengatakan kepada Allah, lihatlah ya Allah, ini catatan amalku, ini catatan ibadahku selama di dunia. Orang itu orang beriman, sehingga ia pun mengatakan, inni zanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin karena aku akan menemui waktu penghisaban. Fahuwa fi 'aishatin radiyah, maka orang beriman itu akan hidup di dalam keadaan atau di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surganya Allah yang tinggi, mulia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, akan tetapi bagi mereka atau bagi orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kiri, fayaqul, maka ia akan mengatakan, inni la ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya catatan amalku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui apa bentuk catatannya. Takut kepada Allah, karena setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, masa lalu kita
atau ketika mungkin kita belum pindah dari kondisi yang belum baik ke kondisi yang lebih baik, maka semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Kita diajak untuk bermuhasabah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Umar bin Khattab khalifah mengatakan juga, timbang-timbang, dirasa kira-kira diri ini amal ibadah apa yang mampu kita jadikan tebusan untuk membeli surganya Allah. Apakah diri ini pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Kita sangat bahagia ketika menyambut 1 Muharram 1442. Tetapi kebahagiaan itu tidak cukup ketika kita tidak berpindah dari satu kondisi yang mungkin masih belum baik ke kondisi yang lebih baik. Itulah namanya yang tren sekarang, hijrah. Hijrah itu bukan pilihan. Hijrah itu adalah keniscayaan. Hijrah itu harus. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syarat hijrah yang pertama harus di jalan Allah. Bukan karena popularitas, bukan untuk meningkatkan subscriber, viewer, berhijrah supaya nanti tenar, tidak. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Maka Allah pastikan ketika ia ingin berhijrah akan diberikan keluasan, kelapangan untuk berhijrah di jalan Allah, diberikan kemudahan. Ketika ia mungkin masih dalam kejahiliaan, belum tahu ilmu agama, tidak tahu berapa rakaat salat zuhur, subuh berapa rakaat, apa bacaannya, jangankan mau membaca Al-Quran, huruf pun dia tak kenal, hijrahlah, kembali ke jalan Allah. Yajid fil ardi muraghamah, Allah jamin kemudahan. Wasa'ah, keluasan, baik keluasan waktu, apalagi keluasan rizki. Takut berhijrah dari tempat kerja yang mungkin di dalamnya banyak maksiat, mencari nafkah di situ, takut dia keluar. Sibuk, takut tidak dapat rizki, tetapi tidak takut kepada yang pemberi rizki. Miris sekali. Beranikan diri untuk berhijrah kepada Allah. Ketika kita sudah berhijrah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jamin kemudahan itu, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik kepada Allah. Syarat pertama berhijrah di dalam ayat ini mengatakan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Syarat kedua disampaikan atau di dalam firman Allah disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 110. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung lilladzina hajaru, bagi orang-orang yang telah, karena di dalam ayat ini menyampaikan redaksi ayatnya hajaru fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu menyatakan telah lalu, artinya dia sudah berhijrah. Beda dengan ayat di dalam surah Al-Maidah tadi. Yang mau berhijrah Allah berikan keluasan, tetapi bagi mereka yang sudah berhijrah Allah jamin, Allah sebagai pelindungnya. Wajahadu, syarat pertama ialah hendaklah ia berjihad. Mohon maaf, syarat kedua ialah hendaklah ia berjuang berjihad. Pertama karena Allah, yang kedua harus berjuang di jalan Allah untuk betul-betul berhijrah. Yang ketiga ialah wasabaru, hendaklah ia bersabar dalam proses hijrahnya. Dan akhirnya nanti beda orang yang berhijrah karena Allah dengan yang hijrah bukan karena Allah. Lihatlah keistiqomahan di dalam hijrahnya. Apakah ia benar-benar menjalankan agama itu dengan baik dan benar, atau malah hanya sebatas beberapa bulan, tahun dan seterusnya, kemudian kembali ke dunia sebelumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah.
sehingga di dalam semangat Muharram kita masuk ke lembaran baru, kita masuk dalam komitmen baru. Kita harus berazam, berniat kepada Allah. Target setahun ini apa? Target setahun ini apa yang mau kita perbaiki? Apakah mungkin kita masih telat dalam berjamaah ke masjid? Atau mungkin hanya satu waktu, hanya maghrib saja berjamaah ke masjid, sedangkan kita tetangga masjid? Perlahan, sedikit demi sedikit. Atau mungkin keluarga kita, anak kita belum kita ajak ke masjid. Jangan takut ajak anak-anak ke masjid. Jangan marahi anak-anak di masjid. Mereka adalah generasi yang akan menggantikan di depan. Mereka yang akan menjadi imam di sini. Mereka yang akan menggantikan yang sudah tua, yang mungkin ketika membaca ayat sudah tidak sesuai dengan makhraj dan sifatnya karena gigi sudah berguguran. Anak muda diajak, buat programnya sehingga masjid ini hidup, bukan hanya indah dilihat dari luar, megah, nyaman di dalam, tetapi ketika dilihat kosong, sunyi, daripada menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم